Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi tentang produk life cycle. Dan kelompok ini terdiri dari 3 anggota. Yang pertama adalah Mbak Arandia Dara, kemudian saya sendiri Aisyah Putri Ismawan, dan yang ketiga adalah Mbak Anissa Salsabila Aulia. Baik teman-teman, untuk konsepnya sendiri terdiri dari pertama yaitu pendahuluan, kemudian karakteristik tahap-tahap dalam PLC, dasar pemikiran PLC, strategi pemasaran dalam tahapan PLC secara umum, strategi bauran pemasaran dalam tahap PLC, berbagai perspektif strategi pemasaran dalam PLC, beberapa pola khusus PLC, dan yang terakhir kontroversi PLC. Baik, yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan produk life cycle? Produk life cycle atau PLC atau siklus hidup produk adalah konsep yang digunakan untuk menjelaskan tahap-tahap evolusi produk sepanjang waktunya, mulai dari pengembangan hingga penghentian produksi. Siklus hidup produk ini dapat dibagi menjadi beberapa tahap utama, dan pemahaman terhadap masing-masing tahap dapat membantu perusahaan untuk mengelola produknya dengan lebih efektif. Baik, untuk karakteristik tahap-tahap dalam PLC, setiap tahap dalam siklus hidup produk memiliki karakteristik khusus yang dapat membantu perusahaan dalam mengidentifikasi di mana produk tertentu berada dalam evolusinya. Berikut adalah karakteristik umum dari setiap tahap-tahap dalam produk life cycle atau PLC. Yang pertama adalah pengembangan. Pengembangan atau introduction dalam hal penjualan rendah dan tumbuh lambat. Untuk dalam hal keuntungan mungkin negatif karena biaya pengembangan tinggi. Dalam hal persaingan biasanya sedikit karena produk baru dan unik. Kemudian dalam hal pemasaran fokus pada pendidikan konsumen dan membangun kesadaran merek. Dalam hal biaya tinggi terutama untuk pengembangan dan pemasaran. Kemudian dalam hal pertumbuhan atau growth, dari sisi penjualan mulai meningkat secara signifikan. Untuk karakteristik secara keuntungan mulai meningkat, kemudian dalam hal persaingan bertambah intens dengan masuknya persaingan baru. Dalam hal pemasaran fokus pada mempertahankan pangsa pasar dan diferensiasi produk. Dalam hal biaya menurun seiring dengan meningkatnya volume produksi. Untuk selanjutnya tentang faktor kematangan atau maturity, dari sisi penjualan stabil dan mencapai puncaknya. Kemudian dari sisi keuntungan mencapai puncaknya tetapi mungkin mulai menurun karena persaingan harga. Dalam hal persaingan sangat intens dengan fokus pada harga dan diferensiasi. Dalam hal pemasaran, fokus pada mempertahankan pangsa pasar, meningkatkan efisiensi dan inovasi produk. Dalam sisi biaya, stabil atau turun sedikit karena efisiensi produk. Untuk dalam hal penurunan atau decline, dari sisi penjualan menurun secara signifikan. Kemudian dari sisi keuntungan menurun atau bahkan bisa menjadi negatif. Dari sisi persaingan mungkin tetap intens, terutama jika ada produk pengganti. Dalam hal pemasaran fokus pada memaksimalkan keuntungan, mengurangi biaya atau menarik segmen pasar yang tersisa. Dari sisi biaya mungkin perlu dikurangi secara signifikan. Dan inovasi produk dapat dihentikan. Pemahaman karakteristik ini membantu perusahaan untuk mengembangkan strategi yang sesuai dengan tahap tertentu dalam siklus hidup produk. Misalnya pada tahap pengembangan, fokus utama mungkin adalah membangun kesadaran konsumen, sedangkan pada tahap pertumbuhan, fokus beralih ke memperluas pangsa pasar dan meningkatkan efisiensi produk. Kemudian teman-teman, untuk dalam hal dasar pemikiran PLC terdiri dari 7 hal. Dasar pemikiran di balik konsep siklus hidup produk PLC adalah pengakuan bahwa setiap produk melewati serangkaian tahap dalam keberadaannya, dan setiap tahap memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda. Pemahaman ini membantu perusahaan untuk merencanakan strategi pemasaran, produksi, dan keuangan yang sesuai dengan situasi produk mereka pada sewaktu-waktu tertentu. Berikut adalah beberapa dasar pemikiran yang mendasari PLC. Yang pertama adalah waktu dan evolusi produk. Produk melalui tahap-tahap tertentu seiring berjalannya waktu dan setiap tahap memiliki dampak yang berbeda terhadap penjualan, keuntungan, dan strategi perusahaan. Kedua, pentingnya pemahaman pasar. Pemahaman mendalam terhadap perilaku konsumen dan tren pasar membantu perusahaan mengantisipasi perusahaan dalam perubahan dalam permintaan dan persaingan. Kemudian strategi berbasis tahapan. Setiap tahap dalam PLC memerlukan pendekatan strategi yang berbeda-beda. Pada tahap pengembangan,
fokusnya mungkin pada pendidikan konsumen, sedangkan pada tahap kematangan perusahaan mungkin lebih memperhatikan diferensiasi dan efisiensi. Pengelolaan sumber daya. Pengelolaan sumber daya perusahaan seperti anggaran pemasaran, produksi, dan risiko perlu disesuaikan dengan tahap tertentu dalam siklus hidup produk untuk memaksimalkan keuntungan dan efisiensi. Kemudian pencarian peluang dan ancaman. PLC membantu perusahaan untuk mengidentifikasi peluang baru dan mengelola ancaman pada tahap kematangan. Perusahaan mungkin mencari cara untuk memperbarui atau memodifikasi produk untuk tetap relevan di pasar. Kemudian siklus hidup sebagai alat perencana. PLC menjadi alat perencana strategis yang membantu perusahaan untuk mengantisipasi perubahan dan membuat keputusan yang tepat waktu, termasuk keputusan terkait alokasi sumber daya, harga, dan promosi. Dan yang terakhir, kontinuitas dan inovasi. Inovasi dan pengembangan produk seringkali diperlukan untuk mengatasi penurunan dalam tahap kematangan atau untuk mengantisipasi penurunan di tahap penurunan. Dengan memahami dan menerapkan konsep PLC, perusahaan dapat memaksimalkan potensi produknya, mengelola risiko, dan mengambil keputusan strategis yang lebih baik dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Strategi pemasaran dalam tahapan PLC secara umum. Dalam setiap tahap PLC diperlukan strategi-strategi tersendiri. Untuk itu diperlukan kemampuan khusus dari seorang manajer untuk dapat menciptakan dan menerapkan bauran pemasaran yang tepat pada saat yang tepat. Tahap pengembangan atau introduction. Tahap pertama dalam PLC adalah tahap pengembangan atau perkenalan. Ciri-ciri umum tahap ini adalah penjualan yang masih rendah, volume pasar berkembang lambat karena tingginya market resistance, persaingan yang masih relatif kecil, tingkat kenaikan relatif tinggi, masih banyak dilakukan modifikasi produk untuk pengujian dan penggunaan pengembangan produk sebelumnya, karena problem yang timbul tidak seperti yang diramalkan dan mungkin pula disebabkan pelemahannya yang keliru tentang pasar, biaya produksi dan pemasaran sangat tinggi, serta distribusi yang masih terbatas. Strategi pemasaran pada tahap ini ditujukan untuk mengembangkan atau membangun kesadaran akan produk secara meluas dan mendorong konsumen untuk mencoba, atau dengan kata lain adalah menciptakan primary demand atau permintaan untuk produk baru. Selanjutnya ada tahap pertumbuhan atau growth. Bila satu produk telah melewati tahap perkenalan dengan baik, maka selanjutnya akan memasuki tahap pertumbuhan. Tapi ini sendiri dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu rapid growth dan slow growth. Rapid growth sendiri merupakan strategi pemasaran pada tahap ini yang ditujukan terutama untuk membangun pasar yang kuat dan mengkhususkan distribusi, mutu produk, dan juga tingkatkan dalam lini produk diperluas untuk menarik segmen pasar baru. Bentuk-bentuk strategi yang dapat dilakukan pada tahap ini antara lain meliputi penyempurnaan produk atau penambahan karakteristik, sifat tertentu, dan pembuatan model baru. Yang kedua, pengembangan segmen pasar baru, penambahan saluran distribusi, selective demand simulation, dan juga pengurangan harga untuk merebut konsumen baru. Yang selanjutnya, slow growth. Strategi pemasaran pada tahap ini sebagian besar difokuskan untuk memperkuat dan mempertahankan posisi pasar serta membangun kesetiaan konsumen dan penyalur. Dengan semakin banyaknya pesaing yang keluar dan jumlah pasar, maka insentitas persaingan menjadi berkurang. Harga menjadi alat persaingan. Selain itu, mempertahankan konsumen agar tetap membeli. Alasan harga kini menjadi alat untuk bersaing karena pasar sudah jenuh dan tidak lagi dengan promosi perusahaan.
Berikut ada tahap kedewasaan atau maturity. Penjualan dalam tahap ini sangat sensitif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pasar semakin tersegmentasi sehingga untuk masing-masing segmen diperlukan promosi yang berbeda dengan lainnya. Umumnya, tapi ini terdiri dari 3 tingkatan. Tingkat pertama disebut growth maturity, yaitu pertumbuhan penjualan mulai berkurang yang disebabkan oleh dewasanya distribusi. Tingkat kedua stable maturity, penjualan menjadi mendatar yang disebabkan oleh jenuhnya pasar. Sebagian konsumen potensial telah mencoba produk baru yang ditawarkan perusahaan. Pada tingkat ketiga ada decaying maturity atau penjualan mulai menurun dan konsumen mulai bergerak ke produk lain atau produk substitusi. Ada 2 strategi utama yang dapat diterapkan pada tahap kedewasaan. Yang pertama adalah defensive strategy, yang bertujuan untuk mempertahankan pangsa pasar dari para pesaing dan menjaga kelompok produk dari serangan produk substitusi. Bentuk strategi ini merupakan modifikasi bauran pemasaran untuk memperoleh tambahan penjualan. Strategi ini bertahan lebih menitikberatkan pada penekanan dan pengurangan biaya produksi dan menghilangkan kelemahan produk. Untuk strategi yang kedua adalah offensive strategi, yang lebih menitikberatkan pada usaha perubahan untuk mencapai tingkat yang lebih baik. Bentuk strategi ini berupa modifikasi pasar, yaitu menggait kelompok, bukan pemakai, mengintensifikasikan penawaran produk kepada non-user, dan merebut konsumen pesaing. Tahap penurunan atau decline. Penjualan perusahaan semakin bergerak ke arah penurunan merupakan gejala tahap decline. Dalam PLC, perusahaan akan mengeksploitasi produknya sebelum memutuskan untuk menghapusnya dari jajaran lini produk yang ditawarkan. Semuanya ini mengakibatkan menghebatnya persaingan, kelebihan kapasitas, dan laba perusahaan menghilang. Pada tahap ini hanya akan memenuhi kebutuhan pasar inti, sehingga konsumen cenderung spesialis. Sejumlah alternatif dapat dilakukan pada tahap akhir PLC ini. Namun alternatif haruslah didasarkan pada kekuatan dan kelemahan perusahaan serta daya tarik industri bagi perusahaan. Alternatif tersebut diantaranya yang pertama, menambah investasi agar dapat mendominasi atau menempati posisi persaingan yang baik. Yang kedua, mengubah produk atau mencari penggunaan atau manfaat baru pada produk. Yang ketiga, tetap pada tingkat investasi perusahaan saat ini sampai ketidakpastian industri dapat diatasi. Strategi bauran pemasaran dalam tahap PLC. Bauran pemasaran atau marketing mix terdiri dari 4 elemen utama yang dikenal dengan 4P atau produk, harga, distribusi, dan promosi. Strategi bauran pemasaran dapat disesuaikan untuk setiap tahap siklus hidup produk PLC. Berikutnya adalah strategi pemasaran yang sesuai untuk setiap tahap PLC. Pengembangan atau introduction. Fokus pada pengembangan produk yang unik dan memenuhi kebutuhan pasar. Inovasi dan keunggulan produk akan menjadi kunci pada pengembangan atau introduction ini. Harga mungkin dapat diberlakukan dengan penekanan pada segmentasi penetrasi pasar untuk mendapatkan pangsa pasar awal. Lalu akan memastikan produk tersedia di tempat-tempat strategis dan membangun saluran distribusi yang efektif dan mengintensifikasikan upaya promosi untuk meningkatkan kesadaran konsumen
kampanye iklan dan promosi penjualan dapat efektif. Selanjutnya ada pertumbuhan atau growth. Produknya ini perluasan dan diverifikasi produk untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang berkembang. Selanjutnya mempertahankan harga bersaing dan mempertimbangkan penyesuaian harga sesuai dengan peningkatan nilai produk. Memperluas saluran untuk mencapai lebih banyak pelanggan atau konsumen, dan juga melanjutkan kampanye promosi dan fokus pada membangun merek dan keunggulan produk. Kematangan atau maturity. Diferensiasi produk dan inovasi akan terus diperlukan, sehingga mungkin perlu modifikasi atau peningkatan produk untuk mengembangkan suatu produk tersebut. Terapkan strategi harga yang bijaksana dan mempertimbangkan diskon atau penawaran khusus. Memilih saluran distribusi yang paling efisien dan efektif. Mengevaluasi keberlanjutan saluran distribusi yang ada dan fokus pada promosi merek dan pemasaran yang terarah kepada pelanggan yang sudah ada. Selanjutnya, penurunan atau decline. Evaluasi dan memodifikasi dan juga meningkatkan apa yang dapat diterapkan, mempertimbangkan diverifikasi portofolio produk, memaksimalkan keuntungan, mempertimbangkan strategi harga premium untuk produk yang tersisa, memilih saluran distribusi yang sangat efisien, mempertimbangkan dan juga mengurangi saluran yang kurang efektif. Fokus ini pada promosi terarah dan mungkin lebih terbatas, menggunakan strategi pemasaran yang lebih efisien secara biaya. Strategi ini dapat diadaptasi dan disesuaikan berdasarkan karakteristik industri, produk, dan kondisi pasar yang spesifik, dan penting untuk memonitor dan mengevaluasi efektivitas strategi serta respon pasar untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan. Baik, yang selanjutnya adalah beberapa pola khusus PLC. Siklus hidup produk PLC dapat menunjukkan beberapa pola khusus, dan meskipun tidak setiap produk mengikuti pola ini dengan tepat, beberapa tren umum dapat diidentifikasi. Beberapa pola khusus dalam PLC antara lain siklus hidup produk pendek atau short product life cycle. Beberapa produk terutama dalam industri teknologi dan mode cenderung memiliki siklus hidup yang singkat. Mereka melewati tahap pengembangan, pertumbuhan, kematangan, dan penurunan dengan cepat karena adanya perubahan tren atau inovasi teknologi yang lebih baru. Kemudian, siklus hidup produk panjang atau long product life cycle. Produk di beberapa industri seperti produk pasar atau kebutuhan pokok mungkin memiliki siklus hidup yang lebih panjang. Mereka dapat tetap relevan dan menguntungkan selama beberapa dekade. Kemudian, siklus hidup produk yang terputus-putus atau diskontinuitas product life cycle. Beberapa produk mungkin mengalami siklus hidup yang terputus-putus dengan kemunculan dan penurunan tiba-tiba. Ini sering terjadi dalam produk inovatif yang menciptakan pasar baru tetapi kemudian digantikan oleh inovasi lebih lanjut. Siklus hidup produk yang terus-menerus berkembang atau continuous product life cycle. Beberapa produk atau kategori produk dapat mengalami siklus hidup yang terus-menerus berkembang tanpa mengalami penurunan. Ini bisa terjadi jika produk tersebut tetap relevan dan terus mengalami inovasi. Kemudian siklus hidup yang terbujur kaku atau stretch and bump product life cycle. Beberapa produk mungkin mengalami periode terbujur kaku di tahap kematangan, diikuti oleh bump atau peningkatan dalam penjualan atau popularitas. Ini bisa terjadi jika ada inovasi atau kampanye pemasaran yang berhasil. Kemudian siklus hidup produk yang tidak terduga atau unpredictable product life cycle. Beberapa produk mungkin mengalami siklus hidup yang sulit diprediksi karena faktor-faktor eksternal yang tidak terduga seperti perubahan regulasi atau kejadian global. Kemudian yang terakhir adalah siklus hidup produk yang bergerak cepat atau fast moving product life cycle. Produk dalam industri yang sangat dinamis dan kompetitif seperti teknologi konsumen sering mengalami siklus hidup yang bergerak cepat dengan perubahan tren dan kebutuhan konsumen yang terus-menerus.
Penting untuk dicatat bahwa pola-pola ini bersifat umum dan tidak semua produk atau industri akan mengalami siklus hidup yang sama. Keberhasilan perusahaan dalam mengelola produk melibatkan pemahaman mendalam tentang pasar, konsumen, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dalam lingkungan bisnis. Baik, kemudian materi selanjutnya adalah tentang kontroversi PLC. Meskipun konsep siklus hidup produk PLC adalah alat manajemen yang umum digunakan dan bermanfaat untuk membantu perusahaan merencanakan dan mengelola strategi pemasaran mereka, terdapat beberapa kontroversi dan kritik terkait dengan PLC. Beberapa kontroversi tersebut termasuk siklus hidup yang tidak tetap. Beberapa kritikus berpendapat bahwa tidak semua produk mengikuti pola siklus hidup yang dijelaskan dalam konsep PLC. Beberapa produk mungkin memiliki siklus hidup yang lebih panjang atau lebih pendek dari yang dijelaskan dalam model ini, atau bahkan mengalami siklus hidup yang tidak teratur. Fokus pada produk daripada pelanggan. Berikut adalah hal yang kedua, yaitu beberapa kritikus mengklaim bahwa PLC terlalu fokus pada produk itu sendiri daripada kebutuhan dan perilaku konsumen. Mereka berpendapat bahwa strategi pemasaran yang sukses seharusnya lebih mempertimbangkan konsumen dan tren pasar daripada hanya tahapan siklus hidup produk. Yang ketiga yaitu tidak memperhitungkan variabel eksternal. PLC seringkali tidak memasukkan secara rinci variabel-variabel eksternal seperti perubahan teknologi, perubahan regulasi, atau faktor-faktor pasar global yang dapat mempengaruhi siklus hidup produk. Kritikus berpendapat bahwa model ini kurang sensitif terhadap dinamika pasar yang lebih luas. Kemudian ketidakpastian dalam penentuan tahap tertentu. Penentuan tahap-tahap dalam PLC bisa subjektif dan terkadang sulit dilakukan dengan tepat. Beberapa produk mungkin mengalami variasi dalam respon pasar yang sulit diprediksi. Yang terakhir adalah kurangnya pemikiran strategis dalam tahap penurunan. Dalam beberapa kasus, model PLC dapat menyebabkan perusahaan mengabaikan produk yang memasuki tahap penurunan. Ketika sebenarnya masih ada peluang strategis, terlalu cepat menghentikan atau mengabaikan produk yang mengalami penurunan dapat mengakibatkan potensi kehilangan pelanggan atau peluang revitalisasi. Baik, meskipun ada kritik terhadap PLC, penting untuk diingat bahwa ini adalah model konseptual dan perusahaan tidak harus mengikuti setiap aspeknya dengan ketat. PLC dapat menjadi panduan, namun perusahaan tidak harus mengikuti setiap aspeknya dengan ketat. Dan keputusan pemasaran dan manajemen harus disesuaikan dengan kondisi unik setiap perusahaan dan produk. Dengan memahami kritik dan memperlakukan PLC sebagai alat bantu strategis daripada aturan yang kaku, perusahaan dapat lebih fleksibel dan responsif terhadap dinamika pasar yang terus berubah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.